Jokowi disebut larang Kaisang maju pilkada DKI Jakarta. Ada yang percaya nggak kalau Jokowi ngomong seperti itu? Jadi artinya apa? Artinya menurut saya pribadi ya, kalau Jokowi mengatakan bahwa seorang Kaisang dilarang untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta, itu biasanya sebaliknya. Rata-rata strategi dari seorang Jokowi, komunikasi politik mereka biasanya sebaliknya begitu kan. Maka seorang Jokowi itu dicap sebagai mencela-menceleh, tidak bisa pasti di situ begitu kan. Maka saya katakan sejak awal bahwa kalau Kaisang ya maju sebagai gubernur DKI Jakarta, lalu kemudian ada larangan, lantas bagaimana dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Kaisang? Mereka mengakui ya akan ingin ya maju di Pilkada Jakarta dan diduetkan dengan Anies Baswedan. Itu pun kalau Anies Baswedan mau. Jadi omongan-omongan Jokowi menurut saya pribadi tidak begitu dipercaya begitu kan. Sama dengan dulu mengatakan, "Wong anak-anak saya nggak ada yang tertarik pada dunia politik." Setelah 5 bulan yang lalu muncul lagi narasi bahwa Gibran ya dimajukan sebagai wali kota Solo. Ada lagi kemudian kok anak-anak saya ya si bungsu ini tidak tertarik pada dunia politik. Ujung-ujungnya mereka menjadi ketua umum PSI. Ini gimana coba bayangkan begitu kan. Jadi strategi seorang Jokowi dari segi komunikasi mereka itu sudah ketahuan begitu kan, bahwa omongan Jokowi dianggap mencela-menceleh ya, tidak pasti di situ begitu. Bisa saja ya sekarang ya omongannya tahu ya, besoknya tempe bisa begitu kan. Tapi inilah oke lah, secara demokrasi sah-sah aja mau berspekulasi apapun karena ini merupakan strategi politik begitu kan. Melihat dengan apa yang disampaikan dulu sebelum Gibran ya digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil presiden, mereka mengatakan, wah ini belum cukup umur, katanya begitu kan. Wah ini belum cukup umur, wah ini belum punya pengalaman. Padahal Gibran itu sudah punya pengalaman 2 tahun untuk menjadi wali kota Solo. Tiba-tiba ya muncul spekulasi doar begitu ya. Ya, akhirnya Gibran didorong untuk maju sebagai wakil presiden. Lantas, apa yang harus kita percaya begitu dari omongan seorang Jokowi begitu kan? Kalau kita melihat sebuah realitas ini. Nah, tentu Jokowi berspekulasi, ya saya tidak mau tahu dengan itu kan anak saya. Berbeda katanya begitu kan. Tapi pada akhirnya orang akan tahu bahwa siapa posisi sebenarnya seorang Jokowi begitu kan. Masa seorang bapak tidak tahu pada karakter anaknya. Jelas di situ begitu kan. Lalu kemudian muncul lagi narasi-narasi di situ seperti Kaisang yang mengatakan bahwa masa seorang anak presiden mau minta jabatan kepada bapaknya, tidak mungkinlah. Ini kritikan oleh seorang Kaisang ya kepada orang-orang yang melakukan nepotisme pada waktu itu. Tapi pada akhirnya blunder juga perkataan si Kaisang. Baik Gibran, Kaisang, Jokowi, keluarga-keluarga Jokowi begitu kan ya, dalam dinasti politik ini maka dianggap masyarakat sudah tidak begitu lagi percaya. Bahkan dianggap omongannya mencela-mencela di situ begitu. Ini yang disebut hari ini begitu kan. Masyarakat ya banyak ya tidak begitu menanggapi soal Kaisang yang kemudian katanya dilarang untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta, calon gubernur DKI Jakarta. Ya, kata netizen, ya tinggal artikan saja sebaliknya. Itu sebaliknya begitu kan. Sama dengan apa yang disampaikan oleh Roma Hurmuzi, biasanya kalau Jokowi menyampaikan A, berarti sebaliknya. Itu sudah barang tentu di situ begitu kan. Walaupun sekarang banyak yang kemudian perdebatan yang kemudian mengatakan Kaisang layak atau tidak begitu, tapi menurut saya pribadi begitu kan ya. Apa yang disampaikan oleh Jokowi bahwa ada larangan, artinya tidak disetujui bahwa Kaisang itu maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Saya sih setuju banget begitu kan. Karena apa? Karena satu sisi si Kaisang belum berpengalaman dalam dunia politik, berpengalaman untuk memimpin bangsa dan negara di situ, tiba-tiba menjadi wakil, apa kata dunia begitu kan. Jangan-jangan ini disorot lagi. Gibran menjadi wakil, terus kemudian Kaisang misalnya menjadi wakil, kalaupun itu mau ya.
nampaknya Anies Baswedan akan menolak bahwa Kaisang diduetkan untuk bersama Anies Baswedan. Tapi ini cukup mengakui bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi hari ini, kita tahu bahwa di dunia politik tidak ada yang tidak mungkin ya, pasti ini mungkin. Pemberitaan ini muncul ya ketika Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan bahwa Presiden Jokowi atau Presiden Joko Widodo tak sepakat jika putra bungsunya Kaisang Pangarep maju sebagai pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta di tahun 2024. Hal itu diketahui bahwa kata Zulhas melakukan perbincangan hangat dengan Jokowi setelah rapat kabinet. Ini bisa diartikan begitu kan? Itu kalau Zulhas yang ngomong begitu kepada Jokowi, karena apa? Nampaknya anaknya Zulhas katanya mau diduetkan dengan Kaisang. Jelas ya, seorang Jokowi pasti menolak, pasti memberitahukan bahwa Kaisang dilarang untuk maju sebagai gubernur di Jakarta. Coba bayangkan kalau semisal tim Anies Baswedan meminta Kaisang untuk diduetkan menjadi wakil dari Anies Baswedan, pasti mereka mau dong. Karena dilihat saja kualitas dari anaknya Zulhas sendiri begitu kan ya, tidak begitu mumpuni di DKI Jakarta. Mereka akan keok. Jokowi sudah tahu kalau anaknya Pak Zulhas diduetkan dengan seorang Kaisang, mereka akan ya babak belur mereka. Bisa-bisa sudah tidak dipercaya lagi di situ begitu kan ya. Apalagi si anaknya Zulhas sudah trending terkait dengan ya boykot Starbucks dan sebagainya begitu kan. Bahkan Zulhas meyakini bahwa Kaisang adalah sosok yang tepat untuk memimpin DKI Jakarta. Secara logika begini, ya, saya tahu maksud si Zulhas untuk anaknya didorong untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta, bahkan digadang-gadang menjadi diduetkan dengan Kaisang. Itu mungkin seorang Zulhas meminta seorang Jokowi, mempertanyakan mungkin ya siapa yang anaknya ingin kalah begitu kan? Tidak mungkin lah begitu. Mending ya ditolak secara mentah-mentah begitu. Nah, nampaknya politik kita semakin praktis. Kalau seorang Jokowi yang kemudian Zulhas yang ngomong kepada Jokowi, mereka mengatakan dilarang di situ begitu kan. Coba kalau yang ngomong misalnya seperti Prabowo, seperti yang lain misalnya begitu kan ya, bisa jadi kemungkinan luluh mereka. Seperti apa yang disampaikan, yang dilakukan oleh Gibran. Gibran bayangkan seorang Prabowo katanya ditolak 7 kali begitu terkait dengan Gibran diduetkan dengan seorang Prabowo menjadi wakil. Jokowi menolak 7 kali. Ya, karena sudah beberapa sana sini meminta begitu kan ya. Jokowi oke lah begitu kan. Secara tidak langsung, peta politik dari seorang Jokowi mengetahui bahwa wah ini posisi yang layak dan ini posisi yang tidak. Nah, kesimpulannya adalah bahwa seorang Zulhas kalau mereka berbicara dan meminta bahwa Kaisang untuk maju sebagai gubernur di Jakarta, mereka pasti akan menolak. Karena mereka tahu bahwa anaknya Zulhas akan didorong dan kan menjadi calon gubernur DKI Jakarta bersama Kaisang. Coba kalau mereka diduetkan dengan Anies Baswedan, ya pasti maulah begitu kan ya. Karena hitung-hitungan politik Anies Baswedan mau diduetkan dengan siapapun mereka menang untuk menjadi seorang calon gubernur DKI Jakarta. Itulah hebatnya seorang Jokowi begitu. Maka sampai hari ini omongan Jokowi itu kan tidak begitu dipercaya oleh masyarakat. Ya biasanya ngomong A, biasanya B mereka dianggap mencela-mencela, tidak sesuai dengan perkataannya begitu kan. Ya itulah bagian strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh seorang Jokowi. Maka realitasnya kita berbicara terkait dengan Pilpres itu kita lihat saja di situ begitu kan ya. Bahkan satu sisi PAN ingin Kaisang maju dengan salah satu kadernya, yaitu Zita Anjani di Jakarta. Betul kan? Kalau sudah seperti ini gimana begitu kan? Maka secara tidak langsung Zulhas itu pamit mungkin begitu ya untuk bagaimana ya si Kaisang ini didudukan dengan Zita Anjani di situ yang kemudian viral kemarin. Bahkan adapun sebelumnya Kaisang sempat didorong untuk berpasangan dengan keponakan presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto, Budi Juyandono di Pilkada DKI Jakarta. Katanya dari Partai Gerindra menolak begitu kan. Ya, kita lihat saja realitasnya. Jangan-jangan nanti Partai Gerindra juga mengikuti pola apa yang disampaikan oleh seorang Jokowi.
Ya karena kan politik kita kan dinamis begitu kan, tergantung dari kesepakatan mereka. Kalau memang mereka benar-benar bersepakat, ya bukan tidak mungkin di situ begitu. Artinya secara realitas bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi melihat peta politik yang ada. Kalau keuntungannya Kaisang bisa dipastikan menang, bukan tidak mungkin mereka akan didorong dong. Itulah strategi mereka. Tapi nampaknya masyarakat sudah tidak begitu percaya lagi terkait dengan apa yang disampaikan oleh seorang Jokowi begitu kan. Bahkan seorang Jokowi dicap sebagai mencela-mencela, tidak begitu dipercaya omongannya begitu kan ya. Lantas bagaimana dengan saudara-saudara? Jadi teman-teman, silahkan klik di komentar ini begitu kan, apakah Anda masih percaya terhadap omongannya seorang Jokowi yang kemudian bilangnya ini A, yang kemudian besoknya bilangnya B dan sebagainya. Apakah masih percaya dengan soal itu? itulah yang kita maksud di situ begitu kan. Maka saya katakan bahwa Kaisang kalau didarang untuk maju sebagai gubernur di Jakarta, sudah jelas mereka begitu. Panggung politik dan karir politik seperti Kaisang, mereka akan menjadi gelandangan politik. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.